semangat pagi semuanya. Gimana kabar kalian semua? Nah, tentunya kalian semua sehat ya. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Nah, pada pembelajaran hari ini, Pak akan bahas 3 materi. Yang pertama, ada siklus menstruasi. Yang kedua, fertilisasi. Dan yang ketiga, itu perkembangan janin atau embrio di dalam kandungan. Gimana? Udah siap mengikutinya? Oke, kita bahas yang pertama ya. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah siklus menstruasi. Mungkin bagi yang putri sudah tidak asing lagi dengan istilah menstruasi ya. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah mengalami yang namanya menstruasi. Nah, di sini kita akan membahas apa itu menstruasi. Nah, menstruasi itu merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Menstruasi itu terjadi apabila sel telur yang dikeluarkan oleh ovarium itu tidak dibuahi oleh sel sperma. Jadi tidak terjadi fertilisasi, maka terjadi menstruasi. Pada umumnya, siklus menstruasi itu berlangsung selama 28 hari. Tetapi ini berbeda-beda pada tiap perempuan. Ada perempuan yang siklus menstruasinya pendek, mungkin di bawah dari 28 hari. Ada juga yang siklus menstruasinya panjang, melewati dari 28 hari. Nah, itu jadi beda-beda ya, tidak sama pada tiap perempuan. Nah, siklus menstruasi itu dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada namanya fase menstruasi. Kalau kita lihat di gambar, fase menstruasi itu antara 0 sampai 5 hari. Di sini akan terjadi peluruhan dinding rahim. Nanti kita lihat detailnya. Kemudian yang kedua itu ada namanya fase proliferasi. Sering juga disebut dengan fase praovulasi atau sebelum pelepasan sel telur. Ini antara 6 hari sampai hari ke-14, dari hari ke-6 sampai hari ke-14. Kemudian yang ketiga itu namanya fase sekretori atau fase pasca ovulasi setelah pelepasan sel telur. Itu dimulai dari hari ke-15 sampai hari ke-28. Kita lihat satu persatu sekarang. Pertama, fase menstruasinya. Nah, pada fase menstruasi, hormon FSH itu akan memicu berkembangnya folikel di dalam ovarium. Kemarin kita kan sudah bahas tentang ovarium. Di ovarium itu ada sel yang namanya folikel. Folikel itu akan berkembang menjadi sel telur atau ovum. Nah, di sini ada namanya hormon FSH. Hormon inilah yang akan memicu berkembangnya folikel tersebut. Hormon FSH ini dihasilkan oleh kelenjar namanya kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis itu letaknya di otak. Nah, kita lanjut. Pada fase menstruasi itu dinding rahim itu akan mengalami peluruhan. Peluruhan atau bisa juga disebut peleburan ya, atau pelepasan. Jadi dinding rahim atau uterus, dinding dari uterus itu akan mengalami peluruhan. Nah, jadi perempuan akan mengalami menstruasi atau pengeluaran darah beserta cairan-cairan yang tadi ya. Kita lihat di gambar sekarang. Nah, di sini. Pada gambar ini kita bisa melihat fase menstruasi dari hari 0 sampai hari ke-5. Di sini terlihat uterus atau dinding rahimnya ini menipis ya. Dia mengalami penurunan tebalnya. Kemudian di ovarium, folikel ini terjadi perkembangan. Dia semakin membesar folikelnya. Kalau kita lihat di hormon, di sini FSH-nya dia banyak. FSH ini yang akan merangsang folikelnya. Nah, itu fase menstruasi. Sekarang kita lanjut ke fase berikutnya ya.
fase proliferasi atau fase praovulasi. Pra itu sebelum ya, praovulasi. Nah, pada fase proliferasi ini atau praovulasi, folikel itu akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Jadi, kalau ada pertanyaan, di mana dihasilkan hormon progesteron dan estrogen? Jadi, yang menghasilkan itu adalah folikel. Nah, hormon ini dia akan memicu dinding rahim untuk menebal. Ini fungsinya menebalkan dinding rahim. Tujuan dari menebalnya rahim itu adalah untuk tempat melekatnya embrio. Jadi dia sebagai pelindung embrio ya nantinya. Nah, pada fase praovulasi ini akan terjadi proses namanya ovulasi. Masih ingat apa itu ovulasi? Ovulasi itu proses pelepasan sel telur dari ovarium. Kita lihat gambar yang tadi. Nah, fase praovulasi dari hari ke-6 sampai hari ke-14. Di sini terlihat dinding rahimnya. Di sini mulai menebal ya, mulai naik dia, mulai menebal. Kemudian folikel di sini sudah berkembang maksimal. Dan pada hari ke-14 ini folikelnya sudah melepaskan ovum, sudah melepaskan sel telur. Kalau kita lihat dari segi hormon, di sini estrogennya dia tinggi sekali ya. Estrogen ini yang merangsang penebalan dari dinding rahim. Kemudian FSH ini juga masih tinggi. Kalau progesteron dia masih rendah ya. Nah, kita lanjut ke fase yang ketiga. Fase sekretory atau pasca ovulasi. Pada fase ini, folikel yang telah dilepaskan itu akan berubah menjadi folikel yang telah melepaskan sel telur ya, itu akan berubah menjadi corpus luteum. Jadi tempat sel telur yang tadi itu dia sudah melepaskan sel telur, dia berubah menjadi corpus luteum. Kemudian sel telur yang diovulasikan akan ditangkap oleh fimbriae dan akan bergerak menuju tuba Fallopi. Fimbriae itu yang bentuknya seperti jari itu ya. Di ujung dari tuba Fallopi itu ada fimbriae yang berbentuk seperti jari. Nah, jika tidak terjadi fertilisasi, akan dikirimkan sinyal tertentu pada corpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Jadi jika tidak ada pembuahan dari sel sperma, itu akan ada sinyal dari opiduk menuju ke ovarium, ke corpus luteum yang tadi. Jadi corpus luteum akan menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteronnya. Tadi fungsi estrogen dan progesteron itu untuk menebalkan dinding rahim. Ketika progesteron dan estrogen ini dihentikan, itu akan menyebabkan dinding rahim menjadi tipis, menjadi rapuh dia ya. Kemudian rusak, kemudian pembuluh darahnya akan pecah. Nah, pecahnya pembuluh darah ini akan mengakibatkan keluarnya darah. Disebutlah prosesnya itu menstruasi. Terjadilah menstruasi. Kita lihat gambarnya. Nah, di sini fase pasca ovulasi dari hari ke-15 sampai hari ke-28. Di sini terlihat dinding rahim itu sangat tebal dia ya. Dia ketebalannya mencapai puncak. Dia paling tebal di fase ini. Kemudian kalau kita lihat dari ovarium, di sini corpus luteum dia sudah melepaskan sel telur. Kemudian dia menghentikan pengeluaran estrogen dan progesteron. Jadi di sini terlihat estrogennya mulai menurun, progesteron juga mulai mengalami penurunan. Nah, ketika progesteron dan estrogen itu menurun, dinding rahim ini akan menjadi rapuh. Kemudian dia akan mengalami keluruhan. Pembuluh darahnya akan pecah sehingga akan keluar darah. Nah, itu untuk siklus menstruasi. Untuk fertilisasi, kita lanjut di video berikutnya.